Baik, perkenalkan kami dari kelompok SGDA 1. Jadi kali ini kami akan melakukan presentasi student project dengan judul kehamilan ganda. Next. Berikut adalah ke-12 anggota kelompok dari SGDA 1. Next. Baik, perkenalkan nama saya Ari Wiraidrama dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 192. Jadi untuk kehamilan ganda sendiri merupakan kondisi di mana terdapatnya 2 janin di dalam kandungan dalam waktu yang sama. Yang di mana kehamilan kembar sendiri itu menyumbang sekitar 2-4% dari total jumlah angka kelahiran. Dan kehamilan ganda sendiri itu dibagi menjadi 2 yaitu kembar monozigot dan dizigot. Yang di mana monozigot merupakan kehamilan yang berasal dari satu buah sel telur yang dibuahi juga oleh satu sel sperma. Sedangkan untuk dizigot merupakan kehamilan yang berasal dari 2 buah sel telur yang dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda. Dan untuk faktor risiko yang sendiri, yaitu faktor utama yang menyebabkan peluang untuk terjadinya kehamilan ganda adalah penggunaan pengobatan infertilitas. Next. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari student project kami. Next. Dan berikut adalah manfaat bagi evaluator dan fasilitator juga bagi mahasiswa. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gede Bagus Aditya dengan tingkat di NIM terakhir 209. Di sini definisi dari kehamilan ganda adalah suatu kondisi ketika seorang wanita hamil dengan 2 janin atau lebih di saat yang bersamaan. Dan proses ini lebih banyak terjadi pada kehamilan yang berasal dari fertilisasi in vitro atau proses bayi tabung. Hal ini terjadi ketika lebih dari satu sel telur dilepaskan selama siklus menstruasi, yang dimana setiap telurnya dibuahi oleh sperma. Baik kembar fraternal dikenal waktu yang hampir bersamaan, namun bisa memiliki wajah yang mirip ataupun tidak hingga jenis kelamin yang berbeda. Next. Kehamilan kembar menyumbang sekitar 2% sampai 4% dari total jumlah kelahiran, dengan tingkat prevalensi berkisar dari kurang 8 kehamilan kembar per 1000 kelahiran di Asia bagian timur, Tenggara, Selatan, India, dan Oseania. 9 hingga 16 per 1000 kelahiran di Amerika Serikat dan Amerika Latin, dan 17 atau lebih per 1000 kelahiran di Afrika. Dengan angka kehamilan kembar tertinggi ditemukan di Nigeria, dan tingkat kehamilan kembar terendah terjadi di Jepang. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh kehamilan sembar dizigotik, hingga prevalensi kehamilan monozigotik secara konstan mulai dari 3,5 hingga 4 per 1000 kelahiran. Next. Posisi janin ada 5, yaitu posisi occiput atau sefalik posterior, posisi sungsang frame, sungsang lengkap, melintang, dan sungsang footling. Posisi occiput itu adalah posisi yang dimana diposisikan dengan kepala di bawah sebagaimana mestinya, tapi di beberapa waktu menghadap ke perut ibu. Dan pada posisi ini bayi melihat ke arah langit-langit, yang posisi ini juga dikenal sebagai posisi side up, yang meningkatkan kemungkinan persalinan yang menyakitkan dan juga berkepanjangan. Sedangkan pada posisi frank, pantat bayi memimpin jalan ke jalan lahir, pinggul dalam posisi ditekuk dan lutut diluluskan di bagian depan perut. Posisi ini meningkatkan kemungkinan terbentuknya tali besar yang dapat mendahului kepala melalui leher rahim dan menyebabkan bayi terluka. Sungsang lengkap, posisi dalam bokong terlebih dahulu dan kedua pinggul dan lutut ditekuk. Seperti posisi sungsang lainnya, yang dimana menekan proses pembentukan latih pusat yang dapat melalui kepala melalui serviks. Posisi melintang seperti namanya, bayi berbaring terlintang di dalam rahim. Kemudian sungsang footling, di mana satu atau kedua kaki bayi mengarah ke bawah menuju jalan lahir, meningkatkan kemungkinan tali pusar meluncur ke dalam mulut rahim dan memotong suplai darah ke bayi. Next. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah klasifikasi kehamilan ganda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Afif Petandian dengan 3 digit NIM terakhir 038. Jadi klasifikasi kehamilan ganda dibagi menjadi 2, yaitu monozigot dan dizigot. Untuk monozigot sendiri adalah kehamilan yang berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma, kemudian terjadilah fertilisasi, kemudian zigot akan membelah pada suatu waktu tertentu, biasanya melahirkan bayi dengan wajah yang mirip atau yang sering disebut dengan kembar identik. Kehamilan ganda monozigot ini dibagi menjadi 3 subtipe. Ini berdasarkan waktu zigot membelah, yaitu dikorionik diamnotik, monokorionik diamnotik, dan monokorionik monoamniotik. Jadi ini tergantung
selaput korion dan selaput jumlah selaput korion dan jumlah selaput amniotiknya. Dan selanjutnya adalah disigot. Ini adalah kehamilan yang berasal dari dua sel telur yang dibuahi oleh dua sel sperma yang berbeda. Biasanya melahirkan bayi dengan wajah yang berbeda antara satu dengan yang lain, atau juga dikenal dengan kembar tidak identik. Kemudian umumnya sigot hasil fertilisasi ini akan memiliki selaput korionnya masing-masing atau dikorionik. Baik. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Luputari Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 030. Untuk faktor risiko dari kehamilan ganda ada 2. Yang pertama, faktor utama yang meningkatkan peluang untuk terjadinya kehamilan ganda adalah penggunaan pengobatan kondisi infertilitas yang dikaitkan dengan intervensi iatrogenik, mencakup in vitro fertilization, ovulation induction, dan superovulation dengan intrauterine insemination. Kemudian untuk faktor lain seperti ras, usia, keturunan, dan riwayat kehamilan sebelumnya tidak meningkatkan kesempatan untuk kehamilan dengan kembar identik, tetapi meningkatkan kesempatan untuk memiliki kembar fraternal. Next. Saya izin menjelaskan untuk terkait patofisiologi. Perkenalkan, nama saya Putri Sasadu Putra dengan 3 digit NIM terakhir 020. Terdapat 2 hipotesis terkenal yang mengungkapkan proses dari kehamilan kembar, yaitu konsep tradisional dan alternatif. Konsep tradisional mengungkapkan jika proses fertilisasi pada kasus kehamilan ganda dapat melalui 3 proses, yaitu monozigotik atau kembar identik, terjadi akibat fertilisasi sekali pada satu ovum yang diikuti dengan pemisahan zigot. Dizigotik atau kembar fraternal, itu terjadi akibat fertilisasi berlangsung 2 atau lebih pada ovum yang berbeda, ataupun kombinasi dari kedua proses sebelumnya untuk menghasilkan jumlah persalinan kembar yang lebih banyak lagi. Contohnya, kasus seperti kehamilan kembar 4 dapat terjadi fertilisasi pada sedikitnya 1 hingga 4 sel telur ataupun ovum. Sedangkan konsep alternatif dari Heras itu menyatakan jika proses kehamilan kembar didasarkan pada 2 prinsip, yaitu kembar monozigot terjadi pada fase pertama pembelahan zigot atau pada fase postzigotik, dan korionisitas atau amnionisitas berikutnya ditentukan oleh derajat fusi dari membran embrionik dalam zona pelusida. Next. Oke, perbedaan pembentukan komponen fetal terhadap mekanisme pemisahan embrio pada kembar monozigot dipengaruhi oleh waktu terjadinya pemisahan pada saat fertilisasi. Setidaknya ada 4 luaran. Yang pertama, jika pemisahan zigot itu berlangsung 72 jam pertama setelah fertilisasi, akan terbentuk 2 embrio, 2 amnion, 2 korion, dan 1 atau 2 plasenta, sehingga dinamai kehamilan kembar diamnionik, dikorionik. Kedua, jika pemisahan zigot berlangsung di antara 4 sampai dengan 8 hari setelah fertilisasi, akan terbentuk 2 embrio, 2 amnion, 1 korion, dan 1 plasenta, sehingga dinamai kembar diamnionik monokorionik. Yang ketiga, jika pemisahan berlangsung 8 sampai dengan 12 hari setelah fertilisasi, akan terbentuk 2 embrio, 1 amnion, 1 korion, dan juga 1 plasenta yang dinamai kembar monoamnionik monokorionik. Yang terakhir, jika pemisahan berlangsung di atas 12 hari setelah fertilisasi, akan terbentuk 1 amnion, 1 karion, dan 1 plasenta dengan 2 embrio yang tidak akan terpisah secara utuh, sehingga dinamai dengan kembar siam atau monokorionik monoamnionik. Next. Pada kembar dizigotik atau kembar fraternal, berbeda dengan kembar monozigotik yang berasal dari 1 sel telur. Kembar dizigotik berasal dari 2 sel telur yang masing-masing difertilisasi dan matang pada 1 siklus ovulasi yang sama. Oleh karena itu, kembar dizigotik ini dikatakan bukanlah kembar yang sebenarnya. Dan dari sudut pandang genetik, sebenarnya kembar ini sama seperti hubungan saudara kandung yang bukan kembar. Next. Baik, perkenalkan nama saya Andin Gita Cantara dengan 3 digit terakhir 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari kehamilan ganda. Yang mana untuk diagnosis kehamilan ganda yang pertama itu ada anamnesis.
bisa kita tanyakan untuk menggali informasi mengenai riwayat kehamilan kembar dalam keluarganya, kemudian usia, apakah adanya pergerakan anak yang lebih sering, adanya uterus yang cepat membesar, fundus uteri lebih dari 4 cm dari amenorrhea, kemudian telah mendapat pengobatan infertilitas, pergerakan anak yang terlalu sering, penambahan berat badan ibu tiba-tiba mencolok yang tidak disebabkan oleh obesitas ataupun edema, teraba 3 bagian besar janin, kemudian banyak bagian-bagian kecil yang teraba, dan juga teraba 2 balut teman. Selain itu, bisa dilakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari yang pertama inspeksi untuk melihat ukuran perut yang lebih besar daripada ukuran perut pada kehamilan biasa. Yang kedua ada palpasi untuk mengetahui posisi uterus, apakah lebih tinggi dari yang seharusnya jika dilihat dari usia kehamilannya. Kemudian auskultasi untuk memeriksa detak jantung dari janin, yang mana jika ditemukan detak jantung pada tempat yang berbeda dengan sama kuatnya, dan juga jika terdapat perbedaan waktu antara kedua detak jantung yang bisa dikatakan sebagai kehamilan kembar atau kehamilan ganda. Kemudian bisa dilakukan foto ronsen, yaitu pengambilan gambar dari rahim yang apabila ditemukan 2 kerangka anak dikatakan kehamilan kembar. Disarankan pada bulan ke-7 di saat kerangka janin sudah dapat dilihat dengan jelas. Namun pemeriksaan ronsen ini sudah jarang digunakan untuk mendiagnosis kehamilan kembar karena terdapat bahaya penyinaran. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, mungkin sebelumnya PPT-nya bisa di next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan USG atau pemeriksaan ultrasonografi yang digunakan untuk menegakkan diagnosis pasti dari kehamilan, yang mana gambarannya nanti akan terlihat yaitu rangka janin dan kantong kehamilan. Nah, pada USG akan terlihat 2 bayangan janin ataupun lebih dari 1 atau 2 kantong amnion. Kemudian dengan USG setelah kehamilan 6-8 minggu dapat menentukan diagnosis akurat jumlah janin pada rahim dari jumlah kantong gestasional yang terlihat. Next. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Gadi Arya Suraditya dengan 3 digit NIM terakhir 202 untuk diagnosis banding. Temuan pemeriksaan fisik dapat berfungsi sebagai petunjuk pada kehamilan ganda, termasuk ukuran rahim yang lebih besar dari biasanya untuk usia kehamilan. Palpasi pada multiple fetal pulse dan mendeteksi 2 bunyi jantung yang dapat didengar pada 2 titik terpisah oleh 2 pemeriksa. Pemindaian USG atau ultrasonografi dini penting dilakukan karena memungkinkan mengetahui tanggal hamil yang akurat, penentuan jumlah janin, dan mendeteksi kelainan atau komplikasi kongenital janin. Diagnosis banding kehamilan ganda mencakup kondisi yang berhubungan dengan usia kehamilan. Berikut adalah beberapa diagnosis banding pada kehamilan ganda. Yang pertama itu ada kehamilan lewat waktu, yang kedua polyhydramnion, yang ketiga molahidatiform, yang keempat uterine leiomyomia, lalu yang kelima fetal macrosomia. Bisa di next. Baik, perkenalkan masih Aston Glegnew dengan 3 digit NIM terakhir 94. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan antenatal. Jadi wanita yang mengandung anak kembar harus diperingatkan tentang komplikasi yang dapat terjadi seperti risiko keguguran, aneuploidi, kelainan struktural, anemia, kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan, trombosis vena, operasi sesar, dan juga dapat terjadi perdarahan postpartum. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan pada saat antenatal itu yang pertama ada tanggal kehamilan untuk penentuan usia kehamilan. Nah, penanggalan harus dilakukan ketika panjang crown ram antara 45 dan juga 84 mm yang setara dengan usia kehamilan 11 sampai 13 minggu. Yang kedua itu harus untuk menentukan korionisitas dan juga amnionitas pada kehamilan kembar. Yang ketiga ada pelabelan anak kembar. Nah, selama pemindaian prenatal, setiap kembar harus diberi label dan dideskripsikan sebanyak mungkin. Nah, misalnya kembar A berjenis kelamin perempuan, berada di sebelah kiri ibu dan lebih dekat ke serviks dengan plasenta anterior. Next. Nah, dan yang keempat ada waktu, frekuensi, dan isi penilaian ultrasound. Nah, pada kehamilan kembar di korionik tanpa komplikasi, setelah pemindaian trimester pertama, pemindaian berikutnya harus dilakukan sekitar usia kehamilan berikut, yaitu minggu ke-20, nah pemindaian anomali trimester kedua, dan juga selanjutnya ada minggu ke-24, 28, 32, dan minggu ke-36. Nah, pada monokorionik tanpa komplikasi kehamilan kembar, setelah pemindaian trimester pertama, pemindaian lebih lanjut harus dilakukan setidaknya 2 minggu sejak usia kehamilan 16 minggu untuk mendeteksi sindrom transfusi kembar ke kembar. Nah, pada setiap USG, biometri janin, yaitu lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha,
pemucaran ketuban, dan perkiraan berat janin harus dinilai untuk kedua kembar. Nah, pada semua kehamilan kembar, penilaian anatomi selama 20 minggu harus mencakup pengukuran panjang serviks untuk mengidentifikasi wanita yang berisiko tinggi mengalami prematuritas ekstrim. Next. Izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serdi Permamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sedikit oleh teman saya tadi, di penanganan pada kehamilan kembar ini terbagi menjadi 3, yaitu antenatal care, intranatal care, dan postnatal care. Nah, untuk yang antenatal care sudah dijelaskan tadi, dan kemudian untuk selanjutnya adalah intranatal care. Jadi pada wanita dengan kehamilan kembar di krionik diamnotik tanpa komplikasi, jika kembaran yang paling dekat dengan jalan lahir itu adalah kepala, maka dapat dilakukan persalinan per vaginam. Tapi jika kembaran yang paling dekat itu adalah non-sefalik atau bukan kepala, maka operasi sesar mungkin merupakan pilihan yang lebih aman. Nah, kemudian untuk wanita dengan kehamilan kembar monokorionik diamniotik, biasanya akan dilahirkan melalui operasi sesar, tapi pilihan persalinan per vaginam dapat juga ditawarkan kepada orang tua apabila tidak terdapat komplikasi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu postnatal care. Pada penanganan ini diperlukan dukungan ekstra dari tenaga kesehatan yang relevan, oleh karena ada 3 kali lipat peningkatan risiko depresi pasca melahirkan pada wanita dengan kehamilan ganda atau kembar dibandingkan dengan wanita yang belum mempunyai anak. Next. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Pandemadi Gita Widayanti dengan 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya adalah cara persalinan. Cara persalinan pada kehamilan ganda bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah presentasi janin. Jadi ketika kedua janin dalam presentasi sefalik, persalinan per vaginam harus dicoba. Kemudian ketika kembar kedua dalam presentasi non-sefalik, persalinan per vaginam adalah pilihan yang aman, di mana kembar kedua dapat dilahirkan dengan ekstraksi sungsang atau versi sefalik eksternal. Kemudian ketika kembar pertama non-sefalik, cara melahirkan yang paling aman adalah melalui operasi sesar. Kemudian faktor yang kedua adalah estimasi berat janin pada kehamilan kembar. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hasil perinatal yang buruk untuk persalinan per vaginam ketika kembar kedua dalam presentasi non-sefalik dan dengan berat badan di bawah 1.500 gram. Kemudian perbedaan berat badan di atas 40% telah dikaitkan dengan tingkat kematian neonatal yang lebih tinggi pada persalinan per vaginam terlepas dari presentasi janin. Kemudian faktor yang ketiga adalah riwayat C-section, di mana pasien dengan 2 atau lebih operasi sesar sebelumnya tidak boleh mencoba persalinan per vaginam karena risiko ruptur uteri yang lebih tinggi. Kemudian faktor keempat adalah kondisi ibu. Jadi apapun kondisi ibu jarang merupakan indikasi dari operasi sesar. Persalinan sesar elektif dapat dilakukan setelah permintaan dari ibu, peningkatan risiko bayi baru lahir pergi ke ICU karena masalah pernafasan, dan peningkatan risiko untuk kehamilan berikutnya, seperti plasenta previa dan ruptur uteri. Kemudian dalam kasus tersebut, operasi harus direncanakan dengan usia kehamilan yang sesuai dengan mempertimbangkan korionisitas dan juga amnionitas. Next. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan nama saya Hilda Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Untuk komplikasinya, kehamilan ganda memiliki komplikasi yang lebih besar dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Nah, untuk komplikasinya sendiri ini dapat terjadi pada ibu maupun pada janin yang dikandungnya. Next. Untuk komplikasi pada ibu, yang pertama itu dapat terjadi keguguran, di mana yang paling sering terjadi itu ada vanishing twin syndrome, yang merupakan salah satu atau beberapa embrio mati di dalam rahim. Kemudian juga bisa terjadi anemia, di mana kondisi dari hemoglobinnya itu kurang dari 110 gram per liter, dengan angka kejadiannya 80% pada kehamilan ganda dan 38% pada kehamilan tunggal. Kemudian selanjutnya ada diabetes gestasional, yakni diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan hingga persalinan, yang mana diabetes gestasional ini akan dapat meningkatkan risiko
preeklamsia, polyhydramnion, persalinan prematur, dan perkembangan diabetes di kemudian hari. Dan yang terakhir ada hipertensi yang ditandai dengan blood pressure yang lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg setelah 20 minggu kehamilan. Yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu seperti pulmonary edema, cerebral hemorrhage, dan hypertensive encephalopathy. Next. Untuk komplikasi pada janin, yang pertama, janin dapat mengalami kelahiran prematur, di mana bayi akan lahir sebelum waktu kelahirannya, dan akan memiliki berat badan rendah yang berisiko 5 kali lebih tinggi mengalami kematian dini. Untuk angka kejadian kelahiran prematur ini, 60% itu kelahirannya kurang dari 37 minggu. Kemudian untuk komplikasi yang kedua bisa terjadi intrauterine growth restriction, yakni pertumbuhan janin yang kurang dari angka normal karena adanya placental clouding. Terus yang terakhir ada sindroma twin-to-twin transfusion atau TTTS, yakni aliran darah yang menjadi tidak seimbang sehingga salah satu janin akan mendapatkan pasokan darah yang melimpah dan janin lainnya akan kekurangan. Next. Untuk prognosisnya sendiri, kelahiran kembar memiliki dampak negatif kesehatan perinatal karena memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Risiko kematian neonatal pada bayi kembar 7 kali lebih tinggi pada daerah yang berpenghasilan rendah hingga menengah. Dan jika dilihat dari berat badan lahir, risiko kematian bayi itu 3 kali lebih tinggi daripada kelahiran tunggal. Next. Baik, perkenalkan nama saya Zaropana dengan nik 3 digit terakhir 241. Untuk kesimpulan pada student project ini, kehamilan ganda adalah suatu kondisi ketika seorang wanita hamil dengan 2 janin atau lebih di saat bersamaan atau bisa diartikan dengan hamil kembar. Kehamilan kembar menyumbang 2-4% dari total jumlah kelahiran. Angka kehamilan kembar tertinggi ditemukan di Nigeria dan angka kehamilan kembar terendah ditemukan di Jepang. Kehamilan ganda dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu monozigot dan dizigot. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehamilan ganda adalah penggunaan pengobatan infertilitas, ras, usia, riwayat pada keluarga, dan riwayat kehamilan sebelumnya. Next. Proses pasti embriologi dan morfologi belum diketahui secara pasti. Untuk menegakkan diagnosis bisa dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan USG. Data laksanaan yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa kadar hemoglobin pada usia kehamilan 20-24 minggu, serta pada kehamilan ke-28 dan 34 secara normal. Jika terdapat risiko preeklamsia, bisa diberikan aspirin 75 mg dari minggu ke-12 sampai melahirkan. Dukungan ekstra juga perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan pada periode pasca kelahiran. Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan, yaitu presentasi janin, berat janin, perbedaan berat antara janin, riwayat persalinan sesar, dan kondisi klinis ibu. Komplikasi yang dapat terjadi adalah keguguran, anemia, diabetes gestasional, hipertensi, dan vanishing twin syndrome pada janin. Sekian pemaparan student project pada SGDA 1. Terima kasih.